Saudara-saudara, sombong sama pendiam itu memang beda, tapi hampir sama. Beda tapi hampir sama, karena orang yang pendiam terkesannya sombong, kan begitu tadi. Padahal enggak. Sombong dalam bahasa Arab tuh takabbur, takabbaro ya takabbaru. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Enggak gede sebenarnya, cuman dia gede-gedein. Ibarat balon ditiup tuh, yaudah gede kelihatannya. Padahal enggak gitu. Takabbur, gede-gedein diri. Baik dengan ucapan, tindakan maupun perbuatan. Suka kalau Betawi kata suka ngagul, tahu ngagul? Ngagul, ngomong yang kagak sebenarnya kagak begitu, diomongin aja gede banget. Itu bohong. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi penyakit hati? Sama, kalau itu dianggap munkarat, mengubah kemunkaran itu pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dalam hati. Ini sebenarnya dalam skala yang makro, ini pembagian tugas. Yang mengubah kemunkaran dengan tangan, tangan itu simbol kekuatan, kekuasaan, jalur kekuatan struktural. Yang punya ini adalah pemerintah. Dengan lidah, ini orang Senayan tuh, DPR, dia kan tugasnya ngomong tuh pada tuh. Emang digaji supaya ngomong? Ngomong. Emang digaji supaya ngomong? Ngomong. Kalau ada yang kagak bener, ngomong. Emang digaji buat ngomong? Ngomong. Itu yang memberantas kemunkaran dengan lidah tuh Senayan, wakil-wakil rakyat. Kan tugas wakil rakyat itu kan mengantar rakyatnya menuju gerbang kesejahteraan. Itu janji Indonesia Merdeka. Cuma seringan yang nganterin nyampe duluan, yang dianterin kececeran di belakang, kedodoran. Lepas landas, banyakan yang ketinggalan di landas, ada yang lepas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang bertugas mengubah kemunkaran dengan lidah adalah wakil-wakil rakyat, para ulama, kiai, mubaligh, ngomong. Lalu yang ketiga dalam hati. Nih kita nih rakyat kebanyakan ngomong kagak berani, kekuasaan kagak punya, pegel doang di hati. Jangan join sama yang munkar. Jangan kerja sama dengan yang munkar. Itu sudah yang paling lemah dalam hati. Perkara apakah penyakit batin bisa menular? Bisa. Nah, bisa. Oleh karena itu, begini dah. Kalau man asyarul asrafa asya musyarrafan wa muasyirul anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal haqir muqabbalan bithagri lamma thara jildal mushab. Dulu orang tua kita ngajarin begini, Bu. Kalau kita dekat tukang minyak wangi, sekalipun nggak dapat minyaknya, baunya kan dapat. Ya. Kalau kita dekat sama tukang elas, sekalipun nggak kena apinya, asapnya kan mampir. Ya. Itu pergaulan. Kulit kambing, tahu kulit kambing? Kalau dia berteman sama Quran, jadi kantong Quran kulit kambing, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, diambil dicium dulu. Kulit kambing yang rendah berteman sama Quran, numpang mujur, ngikut diciumin orang, ngikut dihormatin orang. Iya. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedug. Zohor dipukul, asar dikemplang. Itu salah milih temen doang tuh. Ya Bu ya. Yang temennya Quran disanjung-sanjung, yang temennya kayu atau seng lantaran jadi bedug. Gelap-gelap subuh orang pukulin udah. Gelap-gelap udah orang pukulin. Jadi oleh karena itu pergaulan itu sangat penting pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daniah dari siswi Tahiriah kelas 1. Iya. Yang saya tanyakan, kenapa di Timur Tengah ini hampir 1 juta lebih
banyak umat Islam yang terbunuh oleh umat Kristen, dibom, dirudal. Apakah orang Kristen ini termasuk mempunyai penyakit hati? Apa dan kenapa hanya umat Islam yang mendapatkan predikat teroris? Kenapa orang Kristen enggak? Terima kasih. Wassalam. Kalau dalam konteks Israel ya, itu memang penyakit hatinya Israel tuh, Yahudi itu kan punya sifat superioritas kompleks, overconfident, kupeh, keras kepala, sombong, merasa dia ras yang paling dominan dan paling hebat. Nah itu perkara kenapa cuma umat Islam yang disebut teroris. Iya. Itu tanya sama Amerika. Kenapa Israel nggak disebut teroris padahal dia jelas-jelas japlok wilayah Palestina? Iya. Kenapa Israel nggak disebut teroris padahal dia jelas-jelas menghabisi nyawa orang-orang sipil? Itu urusan Obama. Saudara-saudara, jadi stempel saya dari awal tetap berkeyakinan agama manapun tidak bisa dikaitkan dengan terorisme. Dan terorisme manapun tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu. Jadi dengan kata lain, teroris tidak beragama. Kita berantas semangat teroris, kita jihad lawan teroris, kita perangi teroris, tapi semangat jihad jangan luntur karena itu. Sekali lagi, teroris kita nggak setuju, teroris kita musuhin, tapi semangat jihad jangan luntur karenanya.